Menyampaikan 5 prioritas Kementerian BUMN yang sesuai dengan visi Presiden, yaitu nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, inovasi modal bisnis, kemajuan teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan bakat. Lalu apakah mungkin dilakukan di tengah kondisi seperti saat ini? Bagaimana kemudian bedanya BUMN yang saat ini dengan yang dulu? Kita akan membahasnya dengan Redaktur Ekonomi Media Indonesia, Mas Raja Suhud. Pak Raja, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat pagi, Pak Raja. Ya, selamat pagi. Kemarin dalam kuliah umum Erick Thohir yang disampaikan di Media Indonesia, apa catatan dari Pak Raja sendiri berkaitan dengan kuliah tersebut? Ya, jadi memang kita melihat ada suasana yang berbeda di BUMN yang di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Mungkin saya flashback dulu ya, bahwa di ujung-ujung masa pemerintahan Presiden Jokowi tahap 1 ya bersama Pak JK, itu memang Kementerian BUMN kita seperti tertempa badai. Ya, karena beberapa petingginya itu terlibat dalam kasus pusaran korupsi. Dan yang terlibat pun levelnya juga yang top level di root, seperti kita lihat ada Perindo, PT Inti, terakhir holding PTPN ya kan, perkebunan. Nah, Pak Erick datang langsung membereskan isu hal yang seperti terlihat krusial di masalah korupsi di BUMN. Karena biar bagaimanapun publik, dalam memori publik, BUMN kita ini quote and quote sarang korupsi juga. Sarang korupsi. Iya, dengan pengadaan yang begitu besar segala macam seperti itu, sehingga akan dibutuhkan orang-orang yang benar-benar kuat untuk menahan godaan tidak jatuh dalam lembah korupsi. Tapi bersih-bersih Erick Thohir di BUMN tersebut direspon positif tidak paling tidak oleh? Ya, memang inilah momentum yang ada memberikan panggung buat Pak Erick Thohir untuk menunjukkan kinerjanya. Dia langsung memasukkan tokoh-tokoh yang penuh integritas seperti kita lihat ada Pak Amin Sumaryadi, terus ada Pak Ahok di Pertamina, juga Pak Chandra Hamzah di BTN. Ya, orang-orang kunci itulah yang dianggap publik memiliki rekam jejak cukup tinggi untuk menjaga BUMN. Dan itu dari hasil survei yang dilakukan oleh News Research Media Center, terekam bahwa dalam 100 hari ini nilai Kementerian BUMN berada dalam top 5, tepatnya di urutan keempat dengan 7,17. Artinya ya bersih-bersih yang diharapkan oleh masyarakat terhadap BUMN bisa tereksekusi. 7,12 ini angka yang baik begitu kurang lebih ya? Baik, karena itu menunjukkan bahwa optimisme positif diperoleh. Paling tidak positif. Kita akan coba konfirmasi mengenai apakah memang betul Kementerian BUMN ini layak mendapatkan poinnya 7 atau bahkan mungkin lebih buruk. Kita akan coba tanyakan Pak Raja dengan pengamat BUMN, dengan ada Pak Toto Pranoto yang sudah bergabung bersama kami di sini. Pak Toto, silakan duduk. Selamat pagi, terima kasih Pak Toto telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Toto. Nah Pak Toto, kalau kita cermati tadi dari Pak Raja mengatakan bahwa rapor dari Kementerian BUMN ini 7,12 tadi ya Pak Raja kurang lebih ya. Nah kalau dari Pak Toto sendiri seberapa sebetulnya rapor untuk Kementerian BUMN ini sebetulnya? Ya, kalau kita lihat mungkin sebelum ke skor ya, kita lihat apa sih yang dikerjakan dalam 100 hari inilah misalnya ya. Kan Pak Erick itu mewarisi pada saat masa awalnya itu ya, beberapa peristiwa besar, tadi Pak Raja sudah sampaikan ya, tiba-tiba saja menghadapi ada beberapa bom waktu lah begitu ya. Tiba-tiba ada kasus BUMN-A, BUMN-B, BUMN-C dan seterusnya. Sehingga kelihatan menurut saya akhirnya itu waktu 100 hari ini dia fokus kepada bagaimana penegakan dari tata kelola GCG soal terkait dengan integritas para pengelola BUMN, begitu ya. Dan kemudian tadi menunjuk orang-orang yang dianggap punya kredibilitas untuk duduk ya. Nah itu menurut saya memberikan suatu kepercayaan, trust kepada publik begitu ya. Tapi ada momentumnya juga ya Pak? Ya, jadi hasilnya kepercayaan publiknya tumbuh bahwa memang Pak Erick ingin membawa BUMN menjadi suatu badan usaha yang lebih kredibel, ya, sehingga ada kepercayaan. Dan itulah kemudian memberikan skor ya, angkanya menjadi sekitar 7,2 ya. Tapi kalau saya melihat beberapa poin yang lain sebetulnya. Jadi dalam era Pak Erick Thohir 100 hari ini, menurut saya yang saya belum lihat ya. Itu sebetulnya master plan yang akan dibikin buat BUMN dalam katakanlah ya 3-4 tahun ke depan itu akan menjadi seperti apa. Targetnya di ujung nanti pemerintahan Pak Jokowi Jilid 2 ini misalnya
kita ingin punya target BUMN akan menjadi apa? Oke. Kalau Pak Jokowi pernah bilang ya, saya ingin misalnya lebih banyak lagi BUMN listed di Fortune 500. Oke. Nggak cuma PLN atau Pertamina. Bisa nggak yang lain ikut? Nah kan perlu ada roadmap, dibikin dari sekarang. Gimana caranya, strateginya supaya ada beberapa BUMN besar lainnya bisa masuk dalam list Fortune 500-nya. Oke. Caranya gimana? Nah, caranya bagaimana? Kita akan coba dengarkan dulu pernyataan dari Erick Thohir berikut ini. Inovasi daripada bisnis model ini yang kita akan juga perbaiki di masing-masing BUMN. Yang tidak lain juga saya harapkan salah satunya kembali ke core bisnisnya. Harus menjadi expertnya di bisnisnya itu. Jangan, mohon maaf, kayak pengusaha awal. Palu gada, palu mau gua ada. Justru harus balik ke core bisnisnya. Karena footprintnya, karena kekuatan keuangannya, karena dukungan dari pemerintahnya, harus juga menjadi create expertise itu. Ya, itu adalah salah satu potongan pernyataan dari Erick Thohir, Menteri BUMN kita, berkaitan dengan apa yang kemudian akan dilakukan ke depannya terhadap Kementerian BUMN. Bagaimana Pak Raja mengenai? Iya, memang kita melihat bahwa dalam masa pemerintahan sebelumnya, BUMN ini memang seperti yang dibilang Pak Erick tadi, itu seperti palu gada ya. Jadi semua rantai value chain yang ada itu diambil oleh dia. Makanya muncul yang namanya anak-anak usaha. Ini mengganggu dari sebuah ekosistem ekonomis di mana ada keterlibatan swasta, BUMD, mungkin juga Pak Erick menyampaikan akan ada BUMDes seperti itu. Nah, ini yang akan ditata lagi oleh Pak Erick supaya ya BUMN kembali ke core-nya gitu loh. Kalau Pertamina ya urusan bahan bakar menyediakan. PLN bukan melulu membangun pembangkit, tapi lebih ke arah mendistribusikan listriknya gitu. Nah, seperti itu. Saya pernah mendapatkan komplain dari pelaku usaha, Pak. Jadi Garuda itu mendirikan seperti sebuah perusahaan freight forwarder. Jadi dia yang hanya harus mengangkut, mendayagunakan pesawatnya untuk mengangkut kargo, dia menjadi pemain kargonya sendiri juga gitu loh. Itu kan sangat mengganggu, ya kan? Karena kue ini jadi terkonsentrasi di satu badan usaha yang besar. Nah, seperti itu kelihatannya yang akan dibenahi oleh Pak Erick sehingga ekosistem bisnisnya akan lebih sehat lah. Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut nanti di segmen selanjutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Mungkin sekalian menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Raja, Pak Toto. Mungkin Pak Raja juga ada pertanyaan nih. Mungkin langsung kepada Pak Toto berkaitan dengan situasi Kementerian BUMN kita. Bagaimana Pak Raja? Iya, Pak Toto. Kemarin itu Pak Erick memang memaparkan sebuah matriks tentang ya ada 4 bagian ya, bahwa mana akan BUMN yang akan didorong untuk katakanlah go global, terus melayani masyarakat. Itu akan disusun KPI-nya masing-masing. Yang menjadi pertanyaan adalah ada satu klaster atau satu bagian dalam matriks itu di mana BUMN-nya sebenarnya harusnya ya kita lihat mungkin tidak perlu ada gitu. Nah, kalau Pak Toto melihatnya seperti apa ya rencana seperti itu? Ya, saya kira itu bagus sekali ya. Karena sekarang kan kondisi BUMN itu saya bilang kondisinya Pareto. Ada 140-an BUMN. Atau kalau dipikir sebagian jadi holding mungkin tinggal 114. Tapi kondisinya Pareto itu artinya apa? The top 25 sudah mengenerate hampir 90% total sales seluruh BUMN. Kan berarti itu artinya apa? Yang betul-betul produktif, yang betul-betul efisien itu relatif sedikit dari 140-an BUMN tadi. Sehingga langkah-langkah kemudian misalnya kalau Pak Erick Thohir bikin matriks ya. Mana BUMN yang kategorinya tanda petik sehat dan manfaat publiknya masih tinggi. Berarti itu yang paling oke. Tapi ada juga matriks yang di sisi kiri. Satu, secara kesehatan sudah lemah atau tidak sehat, dan manfaat publiknya juga sebetulnya relatif sudah nggak ada. Karena sudah bisa disubstitut, diganti oleh perusahaan swasta yang lain. Mungkin dulu mereka ada karena fungsi pioneering ya. Misalnya perusahaan gelas, ada Iglas, ada perusahaan tekstil, industri sandang, atau Primisima, macam-macam. Pertanyaan, itu masih perlu ada nggak sekarang? Kan mungkin udah nggak perlu ada ya. Dan juga tanda petik secara kesehatan juga udah relatif sakit. Jadi untuk kategori BUMN dalam klaster seperti ini,
mestinya solusinya sebetulnya sebaiknya segera mungkin dilikuidasi saja. Likuidasi? Ya. Oke. Tapi likuidasi itu problemnya menurut saya ini kan bukan juga masalah yang baru kita bisa deteksi sekarang. Mungkin dari era yang lalu juga sudah ada listnya. Mana yang segera masuk list untuk likuidasi. Kan pemerintah juga harus bicara dengan DPR ya. Apakah mereka oke nggak kalau misalnya kita mengajukan opsi untuk melikuidasi beberapa BUMN yang dianggap fungsinya sudah bisa disubstitut oleh pihak lain, swasta misalnya, dan juga memang tingkat kesehatannya sedang tidak bagus. Jadi menjadi beban lah kepada keseluruhan BUMN yang lain. Sehingga dengan matriks tadi harapannya tentu ya pemerintah, Kementerian BUMN bisa lebih fokus menangani BUMN yang memang kemanfaatan publiknya masih tinggi dan memang kondisinya juga diharapkan sehat. Jadi yang penting sekarang kalau yang masuk di klaster yang kedua, manfaat publiknya tinggi tapi tidak sehat sekarang, kan juga ada beberapa. Ya kalau kita bilang misalnya either apakah Krakatau Steel misalnya ya, atau mungkin kondisi beberapa PT Dirgantara misalnya, itu kan semua strategis besar. Tapi mungkin secara kesehatan keuangan sedang tidak terlalu sehat. Itulah yang diperlukan di restrukturisasi yang cepat sehingga menjadi sehat dan kemudian bisa masuk ke kuadran yang tadi ideal ya. Secara tingkat kesehatannya oke dan manfaat publiknya juga tinggi. Tapi selama ini komunikasi antara DPR dengan Kementerian BUMN itu seperti apa sih? Ini sedemikian menghambat atau tidak sebetulnya selama ini? Ya, saya kira itu yang Pak Raja tadi bilang, sebetulnya adalah kemampuan bagaimana communication skill lah dari para pejabat yang ada di birokrasi Kementerian BUMN, bagaimana bicara dengan para legislatif yang ada di DPR. Kalau kita merefer ke masa Bu Menteri Rini sebelumnya misalnya, kan ada masa jeda di mana dia juga tidak bisa duduk bersama dengan para anggota di Komisi 6 DPR misalnya ya, jangka waktu 2 tahun atau lebih. Jadi bagaimana komunikasi politik bisa dibangun, bagaimana kita bisa diskusi dengan ini kalau pengambil keputusannya tidak bisa, tanda petik ya, datang dan bicara dengan DPR. Jadi nggak ada keputusan strategis bisa dibuat. Sehingga harapannya mestinya ya sekarang Pak Erick Thohir tentu tidak terbebani dengan masalah-masalah seperti itu. Kalau bisa ya komunikasi politik dengan DPR bisa jalan dengan lebih baik dan dengan suatu argumen yang pas lah kira-kira begitu ya. Bahwa kami harus lebih fokus menangani BUMN yang memang kemanfaatan publiknya masih tinggi dibutuhkan negara dan kami ingin menyehatkan mereka semua dalam klaster yang betul-betul ideal. Bagaimana? Ya memang menjadi pertanyaan saat ini adalah soal komunikasi politik ya. Pagi ini Pak Erick Thohir akan datang ke DPR Pak untuk soal kasus Jiwasraya. Nah ini memang jadi sebuah ujian pertama Pak Erick bagaimana menyelesaikan kasus Jiwasraya yang sangat menyedot perhatian baik dari masyarakat juga ya publik secara keseluruhan ya. Nah Pak Erick, Pak Toto akan melihatnya seperti apa nih profil Pak Erick? Ya saya kira dalam ini ujian yang cukup besar ya Jiwasraya. Makanya saya bilang tadi ada beberapa masalah-masalah besar yang dihadapi di 100 hari pertama ini ya. Jadi kalau penyelesaian masalah Jiwasraya itu betul-betul bisa optimal ya. Optimal dalam arti begini loh. Kan pertama dibilang bahwa tidak akan ada skema PMN, bailout Jiwasraya misalnya ya. Kami menggunakan opsi lain, misalnya kami akan bikinlah anak perusahaan Jiwasraya kan, kami akan bikin atau sudah bikin holding BUMN asuransi untuk menolong sebagian likuiditas yang dibutuhkan Jiwasraya. Pertanyaannya itu cukup apa enggak? Kan yang jangka pendek aja 2019 kewajibannya hampir 19T. Belum nanti yang jangka panjang mungkin masih ada lagi sisanya mungkin 30T misalnya ya. Kan besar sekali. Menurut saya nggak akan cukup. Solusi dengan membentuk hanya anak perusahaan atau bikin holding. Nggak akan cukup. Perlu misalnya ada opsi-opsi lain lah. Ya mungkin nanti Pak Erick juga bisa sampaikan. Misalnya apakah kita bisa nggak menarik strategic investor misalnya. Masuk untuk chip in ya. Atau kedua ada nggak kira-kira instrumen lainnya. Misalnya di instrumen di capital market, bisa dengan cara sekuritisasi, apapun lah namanya begitu ya, yang bisa menghasilkan value yang lebih besar dalam rangka men-save Jiwasraya atau BUMN-BUMN lain yang sedang ada dalam problem. Nah saya kira kalau itu bisa dilakukan, ada opsi-opsi lain lah ya, di luar anak perusahaan atau holding, saya kira itu akan jauh lebih baik. Nah, saya harapkan nanti memang keluarlah itu ide-ide segar yang lain itu supaya penyelesaian case-nya Jiwasraya bisa tuntas. Kalau ini bisa selesai, saya kira akan menjadi suatu track record yang baik yang memudahkan Pak Erick untuk kemudian kerja ke waktu-waktu berikutnya membawa transformasi BUMN ke arah yang jauh lebih baik ke depannya. Tapi nasabah dari Jiwasraya ini
setelah mengikuti perkembangan sampai saat ini perlu khawatir tidak sih Pak Toto dengan solusi yang mungkin ditawarkan mungkin belum memuaskan begitu ya, bagaimana Pak Toto? Ya saya kira kan secara jangka pendek ya, kan yang jatuh tempo tentu harus segera dibayar. Dan itu kan perlu ada likuiditas lah begitu ya. Dan mereka sudah bilang mungkin sebagian asetnya Jiwasraya mereka sudah lakukan investasi untuk menyicil, mungkin segera juga dapat likuiditas dari pembentukan anak perusahaan, setoran-setoran dari pemegang saham, kemudian nanti bisa sebagian diambil oleh induknya, atau juga kalau holding asuransi jadi kemudian diminta untuk membeli misalnya surat berharga yang dikeluarkan oleh Jiwasraya. Tapi kan saya bilang tadi angkanya tidak akan tanda petik ya sebesar yang dibutuhkan oleh customernya Jiwasraya. Sehingga kan perlu ada langkah lain apa nih gitu loh. Itu yang belum ibaratnya ada, gini. Jangan sampai nanti kita kayak ibaratnya Pegadaian bilang menyelesaikan masalah tanpa bikin masalah baru. Ya, jadi nah opsi-opsi lain apa yang bisa dikerjakan? Itulah menurut saya harus segera dipikirkan juga. Ya, terkait dengan soal tadi misalnya instrumen derivasi terkait dengan securitization dan lain-lain. Saya kira itu menjadi opsi yang bisa dikerjakan. Baik. Apakah ada persoalan-persoalan lain mungkin yang juga harus dituntaskan yang juga menjadi catatan Anda Pak Raja berkaitan dengan Iya, memang kalau kita lihat di 1 tahun pertama ini Pak Erik akan dihadapkan pada penyelesaian kasus-kasus gitu loh. Padahal kita melihat bahwa BUMN ini kan butuh sebuah strategi jangka panjang. Menteri BUMN sebelumnya sudah memaparkan akan ada sebuah konsep super holding, holding dibentuk. Nah, kemarin Pak Erik memaparkan bahwa ini kelihatannya tidak akan dilanjutkan, akan menjadi sebuah yang namanya super holding atau dia bilang sistem klasterisasi aja. Jadi memang berdasarkan core-nya tadi. Yang menjadi pertanyaan Pak Toto, apakah memang itu yang idealnya pengelolaan BUMN? Karena kita memang selama ini berkaca katakanlah kepada tetangga ya, ada Temasek yang besar, Kasanah di Malaysia, nah itu oke gitu pengelolaannya. Apakah kita tidak akan mengarah ke seperti itu atau bentuk model lain? Saya kira ini perlu ada semacam memang kesinambungan ya. Kan Menteri Buri ini yang lama itu kan konsepnya adalah membuat katakanlah super holding begitu ya. Super holding itu apa kan sebetulnya ya? Itu kan basisnya adalah kalau kita punya beberapa sektoral holding yang kuat. Sehingga nanti perlu induk di atas kita sebut sebagai super holding. Nah Pak Erik bilang sekarang yang akan kita kerjakan di era ini adalah kita akan lebih fokus dulu membangun apa yang disebut dengan subholding, dia bilang. Apa sih bedanya subholding dengan sectoral holding ya? Kalau dalam pemahaman saya sebetulnya relatif hampir mirip saja, kecuali bahwa kalau sectoral holding itu yang digabung adalah BUMN-BUMN dalam industri yang sejenis. Misalnya di grup Pelindo jadi satu, apa di grup apa yang sejenis begitu ya. Subholding saya melihatnya lebih kepada konsep basisnya itu adalah value chain-nya begitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai misalnya kita akan bangun klaster industri pertahanan. Jadi ya bisa macam-macam di sana kan. Mulai dari katakanlah perusahaan penyedia material besarnya apa misalnya. Baja misalnya ya. Kemudian industri yang memang fokus mengerjakan alat-alat pertahanannya. Ada Pindad, ada PAL misalnya, atau ada Dirgantara, macam-macam. Jadi dalam value chain itulah kemudian dibangun apa yang disebut sebagai subholding tadi. Jadi intinya menurut saya, mau sectoral holding, mau subholding, kata kuncinya kan sebetulnya bisa nggak menciptakan value, value creation. Kalau dibikin holding, kalau value-nya tidak lebih besar dibandingkan penjumlahan dari BUMN yang bergabung, itu menurut saya buang-buang waktu saja. Ada 5 perusahaan gabung dalam satu holding, misalnya nilainya sama dengan 8, bukan 5. Pertanyaannya kan bagaimana menciptakan value-nya? Itu yang harus dikejar. Ya, jadi banyak cara sebetulnya. Baik dari sisi meningkatkan revenue maupun dari sisi membuat efisiensi dari cost structures-nya sehingga angka bawah bottom line-nya bisa naik profitnya. Nah itu yang harus dikejar ya. Jadi kalau subholding-nya nanti idenya dijalankan dan kita sudah bisa membuat beberapa cluster yang kuat, tentu kan kita bisa bersaing lebih kuat lagi menghadapi competitors. Jadi rencananya, idenya atau targetnya Pak Jokowi misalnya ingin punya lebih banyak BUMN listed di global Fortune 500, mungkin bisa di-realize kalau kita punya cluster BUMN yang kuat itu. Pak Toto, kemarin itu ada 5 prioritas yang disampaikan ya, paling tidak itu ada nilai ekonomi sosial, inovasi model bisnis, kemajuan teknologi, peningkatan investasi, pengembangan bakat, itu bisa dicapai paling tidak dalam beberapa tahun ke depan.
Saya kira beberapa poin itu udah dikerjakan ya, misalnya kaitannya dengan the best talent BUMN. Itu kan sebetulnya di masa sebelum Pak Erik juga talent management pool kan memang sudah ada. Tapi di era ini lebih ditingkatkan lah begitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan the best talent untuk bisa memimpin BUMN-BUMN yang ada tadi ya. Jadi dengan best talent tadi harapannya tentu kinerja bisa lebih meningkat lah begitu. Kedua kaitannya dengan inovasi misalnya. Nah itu kan sekarang udah mulai juga dicoba bagaimana sinergi di antara BUMN bisa dijalankan. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilai tambah misalnya ya. Dari tadinya cuma sekedar jual komoditas, raw material begitu aja. Sekarang gimana caranya kalau kita harus kewajiban misalnya bikin smelter, kemudian dikelola dulu. Sehingga nanti setelah diolah barulah ada nilai tambah baru kita jual. Jadi misalnya kerjasama di antara misalnya di grupnya apa tambang misalnya ya, misalnya Inalum kerja dengan misalnya PT Aneka Tambang, bikin smelter untuk pemurnian bahan baku yang dipakai untuk Inalumnya. Nah itu kan betul-betul bisa memberikan nilai tambah karena daripada misalnya Inalum import bahan bakunya, kan bagusan ada di dalam negeri kerjasama antar BUMN ya. Tentu dengan teknologi dan inovasi yang mereka kerjakan, sehingga value-nya ada di dalam, tidak keluar gitu loh. Jadi dua hal seperti itu bisa paling nggak itu sudah mulai dijalankan lah. Tentu harapannya ke depan ya itu semakin ditingkatkan. Baik, Pak Raja ada harapan terakhir mungkin dan pertanyaan? Ya mungkin kita sih berharap bahwa raport 7 ini masih bisa meningkat. Cuman kan memang situasinya akan dinamis karena di 100 hari ini kelihatannya pertarungan kepentingan di BUMN ini belum terlihat. Baru dari satu sisi Pak Erik melakukan gebrakan. Nah kira-kira dari Pak Toto ini seperti apa sih ke depannya karena pasti kan ketika Pak Erik melakukan satu action itu ada satu pihak yang akan katakan quote and quote terpinggirkan. Bagaimana ini supaya tidak menjadi bola liar akhirnya mereka mencari cara mengganggu kinerja dari Kementerian BUMN sendiri. Seperti apa Pak? Menurut saya gini, kan di 100 hari pertama ini ya, kan confidence sudah ada. Tadi indeksnya udah dibilang ya, kalau 7 menurut saya udah relatif cukup baik lah ya. Jadi artinya apa? Bahwa publik percaya, trust, apa yang dikerjakan Pak Erick Thohir nih, dengan gebrakan 100 pertama dalam penegakan GCG, penegakan integritas, pemilihan orang-orang yang dianggap katakanlah the best talent untuk memimpin BUMN kan menumbuhkan kepercayaan bahwa kedepannya itu memang ada niat yang betul-betul kuat. Untuk merubah BUMN ke dalam suatu model transformasi yang lebih baik. Kira-kira gitu ya? Jadi pertanyaannya itu harus konsisten, dikerjakan. Jangan sampai nanti ada lubang-lubang yang dianggap nanti bisa mengganggu konsistensi ini sehingga bisa meruntuhkan public trust yang sudah terbangun. Karena kalau trust sudah ada, kemudian Pak Erik akan melakukan transformasi yang lebih radikal di BUMN ya, mungkin akan jauh lebih mudah. BUMN akan percaya bahwa oh ya, bos kita ini memang ingin supaya BUMN kita berubah ke arah yang lebih baik, kepada target-target yang achievable, yang bisa dicapai. Sehingga transformasi akan lebih mudah dijalankan dibandingkan tidak ada trust. Jadi kata kuncinya harus konsisten sehingga trust bisa dipelihara. Baik, kita akan tunggu bersama konsistensi dari Erick Thohir. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Pak Raja dan juga Pak Toto telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini dengan berbagai informasi penting lainnya.